Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastya Budi Utama dari kelas PGMI 2A dengan NIM 233141033 yang ingin mempresentasikan ulang tentang pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada sejarah. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Psikoanalisis mulai diperkenalkan oleh Freud pada buku pertamanya, yaitu Penafsiran atas Mimpi pada tahun 1900. Freud menjelaskan istilah psikoanalisis dalam arti yang berbeda-beda. Salah satu penjelasan yang terkenal terdapat dalam sebuah artikel yang ia tulis pada tahun 1923. Pada artikel tersebut, ia mengatakan bahwa psikoanalisis yaitu istilah psikoanalisis dipakai untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis, misalnya mimpi, yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Psikoanalisis merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh dalam mengubah pendapat tentang penyebab gangguan psikis. Selanjutnya, pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia. Pada metode psikoterapi, sumbangan-sumbangan utama teori dan praktik psikoanalitik mencakup yang pertama, kehidupan mental individu menjadi dapat dipahami serta dapat menjelaskan permasalahan perilaku manusia. Yang kedua, tingkah laku sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar. Yang ketiga, perkembangan pada masa dini serta kanak-kanak memiliki pengaruh kuat terhadap kepribadian masa dewasa. Yang keempat, teori psikoanalitik menyediakan kerangka kerja untuk memahami cara-cara mengatasi kecemasan berdasarkan pemahaman dinamika pertahanan ego. Yang kelima, pendekatan psikoanalitik memberikan cara-cara mengungkap informasi dari ketidaksadaran melalui analisis mimpi, resistensi, serta transferensi. Lanjutnya, hakikat manusia dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Freud memandang sifat manusia secara deterministik. Hal ini berarti bahwa sifat manusia sangat ditentukan oleh kekuatan irasional motivasi tak sadar, dorongan biologis, dorongan naluri, dan peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama kehidupannya. Lalu selanjutnya, struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan gejala mental dan perilaku individu. Baru pada tahun 1923, Freud mengenal 3 model struktural lainnya yang meliputi ID, ego, dan superego. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu insting kehidupan dan insting kematian dan kecemasan. Insting hidup. Fungsi insting hidup yaitu untuk melayani keinginan individu agar tetap hidup dan memperpanjang ras. Lalu yang selanjutnya, insting mati. Insting mati disebut juga insting merusak. Insting mati bekerja secara tersembunyi. Selanjutnya, kecemasan realistik. Kecemasan jenis ini disebut sebagai rasa takut. Selanjutnya, kecemasan moral merupakan kata lain dari rasa malu, rasa bersalah, atau rasa takut mendapat sanksi. Lalu selanjutnya, kecemasan neurotik, yaitu kecemasan akibat bahaya yang tidak diketahui. Selanjutnya, mekanisme pertahanan ego dalam psikoanalisa merupakan gejala metalis ego dalam menghadapi realitanya terwujud dan dalam sikap dan perilaku respon baik, positif,
maupun negatif. Selanjutnya, repression merupakan pengalaman hidup traumatis dan tidak menyenangkan yang ditekan pada alam di bawah sadar sehingga dapat membangkitkan kecemasan. Selanjutnya, denial, penolakan atau penyangkalan. Penolakan atau penyangkalan adalah pertahanan ego dengan melawan atau menutup mata terhadap kenyataan yang mengancam. Lalu, reaction formation, pembentukan reaksi. Melakukan tindakan yang berlawan dengan hasrat-hasrat tak sadar. Lalu, projection, menyelamatkan sikap-sikap tertentu yang tidak diterima oleh ego kepada orang lain. Selanjutnya, displacement, pemindahan, mengarahkan energi kepada objek atau orang lain apabila objek asal atau orang yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pun tahap perkembangan individu. Fase oral. Yang pertama ada fase oral dari 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini anak memperoleh kepuasan dan kenikmatan yang bersumber pada mulut melalui menghisap dan menggigit. Yang kedua fase anal, 1 tahun sampai 3 tahun. Pada fase ini anak-anak berpusat pada kenikmatan terletak pada daerah anus yang melalui menahan dan melepaskan terutama pada saat buang air kecil maupun besar. Yang ketiga, fase falis 3-5 tahun. Pada fase ini anak memindahkan pusat kepuasan pada daerah kelamin. Fase ini merupakan membentukkan identitas seksual. Yang keempat, fase laten 5-12 tahun. Ini relatif tidak bergerak. Minat seksual digantikan dengan minat pada sekolah, teman bermain, olahraga, dan berbagai aktivitas. Lalu yang kelima, fase genital 12 sampai tahun ke atas. Tahap ini dimulai dengan pubertas dan berakhir pubertas. Selanjutnya, tujuan konseling psikoanalisis. Yang pertama, mengungkap pikiran tidak sadar ke dalam sadar. Yang kedua, menguatkan ego sehingga perilaku akan berbasis realitas, bukan berbasis insting atau irasionalitas. Yang ketiga, mengurangi perfeksionisme dan kekakuan superego. Yang keempat, mendiskusikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkonstruksi pengalaman masa kanak-kanak yang menjadi sumber masalah. Lalu selanjutnya, peran dan fungsi konselor. Yang pertama, konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseling. Yang kedua, sedikit bicara tentang dirinya dan jarang menunjukkan reaksi kepribadiannya. Yang ketiga, konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseling. Yang keempat, konselor mendengarkan kemudian memberikan tafsiran terhadap pernyataan konseling. Lalu selanjutnya teknik dan prosedur terapi. Teknik pada terapi psikoanalisis disesuaikan untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh pemahaman intelektual atas tingkah laku konseling, dan untuk memahami makna berbagai gejala. Kelima, teknik dasar terapi psikoanalisis adalah yang pertama, mempertahankan kerangka kerja analitis, asosiatif bebas, penafsiran, analisis mimpi, analisis dan penafsiran resistensi, analisis dan penafsiran transferensi. Nah, selanjutnya ada contoh kasus pendekatan psikoanalisis di lingkungan saya atau di lingkungan sekolah juga bisa. Ini contohnya ada teman saya yang bernama Andi. Dia adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai potensinya di sekolah. Dia seringkali merasa cemas dan kurang percaya diri, terutama saat menghadapi ujian atau presentasi di depan kelas. Meskipun dia memiliki kemampuan akademik yang cukup, kecemasan ini mengganggu kinerjanya
dan membuatnya merasa tidak nyaman secara sosial di lingkungan sekolah. Nah, ada pula untuk mengimplementasikan kasus itu ke dalam teori psikoanalisis. Yang pertama, penyelidikan terhadap konflik bawah sadar. Konselor akan berusaha untuk memahami faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kecemasan siswa tersebut. Mungkin ada konflik bawah sadar terkait dengan rasa takut akan kegagalan atau penilaian negatif yang diproyeksikan dari pengalaman masa lalu. Lalu yang kedua, pengungkapan emosi terpendam. Melalui sesi konseling, konselor akan menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk mengekspresikan emosi dan kecemasannya secara terbuka. Ini bisa melibatkan menjelajahi pengalaman traumatis atau dinamika keluarga yang mungkin mempengaruhi perasaan tidak aman siswa. Yang ketiga, pemahaman terhadap perilaku. Konselor akan membantu siswa memahami alasan di balik perilaku-perilaku tertentu, seperti keengganan untuk berpartisipasi dalam aktivitas akademik atau sosial di sekolah. Ini dapat melibatkan eksplorasi tentang bagaimana ketidaknyamanan emosional terkait dengan konflik bawah sadar mempengaruhi tindakan siswa. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, konselor dapat membantu siswa untuk mengatasi kecemasan mereka, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, dan mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa, konselor dapat membantu mereka mencapai potensi akademik dan sosial mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang dari teori psikoanalisis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.